Wal yawm insyaallah nata'allam as-sarf ya. Kita akan belajar sarf. Mustawa salis, tentunya pelajaran dari kitab yang ketiga. Karena di nahwu ini kita mulainya dari kitab kedua ya. Karena kitab satu tidak ada nahwu. Dari kitab Silsilatul Ta'lim Al-Lughah Arabiyah yang dipelajari di mahad-mahad ya. Ini adalah metode belajar bahasa Arab yang dikembangkan oleh Jami'atul Imam ya. Muhammad ibn Saud Al-Mamlakatul Arabiyah As-Saudiyah. Jadi digunakan juga di mahad-mahad Indonesia untuk nahwu dan sharaf itu mulai mustawa tsani. Kemudian mustawa salis ladainal kitab. Mustawa salis yang sekarang kita pelajari. Iftah kita buka, iftah kita buka safha. Nah, kalau kitab ya Syekh. Atau ma'akal PDF faqat atau ma'akal kitab. Alkitab. Alhamdulillah. Baik. Nahnu al'an fi safha al-isrin ya. Kita pada halaman ke-20 ad-darsul awal min kitab Saraf Mustawa Salis, dari kitab Saraf Mustawa Salis. Baik, ندخل إن شاء الله في الدرس. أنا سأفتح PowerPoint. Nah, هذا درسنا اليوم. Ini pelajaran kita. Sanabda insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. طيب واليوم إن شاء الله نتعلم في درس الأول من كتاب الثالث. Kita akan belajar pelajaran pertama dari kitab ketiga. Maudu'uhu ma'rakatu badrin. Naqra insyaallah. Temanya adalah ma'rakatu badrin. Kita akan bahas qabla an nuwasil al-qira'ah. Ma ma'na ma'rakatu badrin? Hal arafta ya akhi Ibrahim? Ma'rakah, mana ma'rakah? Diketahui apa? Nah, kalau ketahui itu ma'rifah. Kalau ma'rakah itu ghazwah. Ghazwah Badar. Ghazwah ma'rakah itu artinya peperangan ya. Atau perang, ya, perang Badar. Ma'rakatu Badrin artinya perang Badar. Ya, ma'rakah itu artinya perang. Kemudian ada juga istilahnya ghazwah ya, ghazwah. Ikutin ma'rakah. Rokah. Ya, ghazwah. Ghazwah. Ma'rakatun. Ma'rakatun. Ghazwatun. Ghazwatun. Nah, ada satu lagi istilahnya adalah harbun. Harbun. Ya, harb. Harbun. Nah, itu artinya sama semua, perang. Ya, perang. Ma'rakah, ghazwah, harb, yaitu artinya perang. Jadi ma'rakatu Badrin artinya perang Badar. Perang Badar. Idzan hazil hiwar. Ini hiwar ya. Ini dialog bainal Khalid wa Abu bainal Khalid wa abihi. Ya, ini adalah dialog antara Khalid dengan ayahnya. Ya. Sanaqra insyaallah. Istami' wa raddid, dengar dan ikuti. Nah, qabla hadza kita akan bahas mufradatnya dulu ya. Sebelumnya kita bahas dulu mufradatnya biar ketika kita membacanya kita beberapa kosakatanya minimal sudah kita pahami. Nah, kita baca dulu kosakatanya ya, kosakata baru.
Baik. Istami' wa raddid, ya, dengar dan ikuti. Al-kalimatul jadidah. Al-kalimatul jadidah. Inhazama yanhazimu. Inhazama yanhazimu. Intasara yantasiru. Intasara yantasiru. Tam'ana yutam'inu. Tam'ana yutam'inu. Azhara yuzhiru. Adhara yudhiru. Nasara. Nasara. Nah, hazil kalimat al-jadidah. Ini kata kosa baru, ya, kosakata baru. Inhazama artinya adalah ya kalah, ya. Inhazama itu kalah atau dikalahkan. Ya. Inhazama itu kalah atau dikalahkan. Tapi yang paling tepatnya kalah. Ya. Kemudian intasoro yantasiru artinya menang atau dimenangkan. Tapi nanti diterjemahkan menang, ya. Inhazama dari ini adalah fi'il khumasi 5 huruf. Tambahannya alif dan nun. Asal katanya hazama. Hazama itu mengalahkan. Ketika ditambahin alif dan nun inhazama maka artinya menjadi kalah, ya, atau dikalahkan. Intasoro dari kata nasoro. Tambahannya alif dan ta. Ya. Khumasi juga, tapi tambahan alif dan ta. Dari kata nasoro. Nasoro artinya menang. Nasoro artinya menolong. Tapi ketika intasoro artinya jadi menang atau dimenangkan atau ditolong. Ya. Karena pada dasarnya kemenangan yang diperoleh adalah pertolongan Allah. Ya. Jadi intasoro asal katanya dari nasro. Tom'ana yutom'inu. Ini artinya adalah membuat tenang atau memberikan ketenangan, menjadikan tenang. Ya. Jadi tom'ana itu memberikan ketenangan, menjadikan tenang, ya, atau membuat tenang. Ada kata lain nanti hampir serupa namanya iltoma'anna. Iltoma'anna. Ini tidak tertulis di sini, tapi ada kata lain iltoma'anna. Pakai hamzah di depannya. Ya. Bukan tom'ana, tapi iltoma'anna. Ya. Mutma'innah itma'anna itu artinya tenang. Tapi kalau tom'ana memberikan ketenangan atau menjadikan tenang. Azhara yuzhiru artinya nasoro di sini. Azhara itu memunculkan, ya. Nah, tapi di sini artinya menolong, memunculkan, memperlihatkan, gitu ya. Nah, tapi di sini maksudnya adalah nasoro, menolong. Nah, hazil al-kalimat al-jadidah. Ini beberapa kosa baru tambahan. Kemudian al-mustalahatul jadidah, ikutin al-mustalahatul jadidah. Mustalahatul jadidah. Nah, mana al-mustalahatul jadidah? Mustalah, apa arti mustalah? Istilah. Nah, mustalah itu udah jadi bahasa Indonesia. Istilah. Mustalah itu jamak. Mustalahat jamak. Istilah. Jadidah baru. Ya. Sebetulnya nggak baru-baru juga karena kita udah bahas kemarin sebelumnya di buku 2. Ya. Ikutin al-mizanus sarfiyyu. Mizanus sarfiyyu. Al-mizanus sarfiyyu. Mizanus sarfiyyu. Wabata yatabitu. Wabata yadbitu. Bisyakli. Bisyakli. Ya, bisyakli. Ya, baik. Al-mizanus sarfi artinya adalah pola sorof, ya, pola perubahannya atau patokan perubahannya. Mizan. Mizan itu asal kata timbangan, ya, secara makna timbangan. Al-mizanus sarfi timbangan sorof. Apa itu timbangan sorof? Ya, timbangan. Setiap fiil itu punya timbangan atau punya pola. Nah, pola-pola itu disebut dengan al-mizanus sarf. Contohnya kata doroba. Nah, kalau doroba itu kira-kira antum masih ingat polanya apa? Fa'ala. Nah, kata fa'ala itu adalah mizanus sarf. Ya. Timbangan atau pola dari sarf. Ya, untuk setiap kata yang polanya seperti itu. Umpamanya zahaba. Nah, berarti polanya adalah fa'ala. Umpamanya kata qatala, berarti mizanus sarfinya adalah fa'ala, gitu ya. Tapi kalau ada qaruba, apa mizanus sarfinya? Fa'ula. Fa'ula. Hadza maknahu
al-mizanus sarfi. Fahimta makna mizanus sarfi? Fahim tuh, Ustaz. Alhamdulillah. Summa ba'da dzalik dhabata yatbit. Yatbit ya amarnya, yatbit amarnya. Dhabata artinya dhabata itu asal katanya dari kata mengikat ya. Bisyakli artinya bil harakah. Jadi setiap huruf dikasih harokat. Dikasih harokat itu namanya dhabata. Ya, diberi harokat ya. Atau dibarisin lah gitu ya. Dhabata yatbit artinya dibarisin. Nah, tapi hasil katanya dhabata yatbitu itu artinya mengikat ya. Nah, ini adalah istilah al-jadidah, kosakata baru. Baik, nadkhul ilal qiraah, kita masuk ke qiraah. Ini ada di kitab antum. Kalau lebih jelas mungkin dilihat di kitab antum. Hazil hiwar baina Khalid wa abihi, antara Khalid dan ayahnya. Istami' wa raddi, dengar dan ikuti. Ma'rakatu Badrin. Ma'rakatu Badri. Hadithni an ma'rakati Badrin ya abi. Hadisni an ma'rakati Badrin ya abi. Waqafa junudul muslimina Waqafa junudul muslimina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam 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 qurba ma'i badrin qurba ma'i badrin wa indama qabala jayshuhum wa indama qabala jayshuhum jayshal musyrikin jayshal musyrikin qatala al muslimuna bisyaja'ah qatalal muslimuna bisyaja'ah wa sabaru 'ala al qital wa sabaru 'alal qital wa halin hazamal musyrikuna wa halin hazamal musyrikuna wantasara al muslimun. wantasaral muslimun. Naam. Naam. Nasarallahu al muslimin Nasarallahu al-muslimin ma'a anna adadahum kana qalilan. ma'a anna adadahum kana qalilan. Wa hazama Allahu al-musyrikina Wa hazamallahu al-musyrikina ma'a anna adadahum kana kathiran. ma'a anna adadahum kana kathira. Alhamdulillahilladzi nasara ibadahul mu'minin. Alhamdulillahilladzi nasara ibadahul mu'minin. Wa azharahum ala aduwwihim. Wa azharahum ala aduwwihim. Wa syukran laka ya abi. Wa syukran laka ya abi. Qad tam'antani an natijatil ma'rakah. Qad tam'antani an natijatil ma'rakah. Baik, Masya Allah. Ahsanta. Qira'ataka jayidah. Haddatsni. Mana haddisni? Dari kata haddasa yuhaddisu. Ini sering digunakan di dalam periwayatan hadis. Haddatsani, ya haddatsani, ya. Nah, itu kalau haddatsani itu fi'il madhi. Tapi kalau haddisni fi'il amr. Ya, haddisni fi'il amr. Dari kata haddasa. Mana haddasa yuhaddisu artinya menyampaikan. Jadi kalau haddisni fi'il amrnya jadinya apa? Sampaikan. Ya, sampaikan. Haddisni, sampaikan kepada siapa? Kepadaku. Padaku. Kalau sampaikan kepadanya laki-laki. Haddasahu. Haddisahu. Nah, sanya disukunkan. Haddishu. Haddishu. Ya, kalau sampaikan kepadanya perempuan. Haddisuha. Sinnya matikan. Sa-nya matikan.
Ha. Ha. Gitu ya. Jadi sa-nya huruf terakhir dari fi'il itu disukunkan kalau fi'il amar. Kalau sampaikan kepada kami. Hadisna. Nah, seperti itu ya. Hadisni an ma'rakati badrin ya abi. Kira-kira apa artinya? Kira-kira menurut antum maknanya apa? Sampaikan kepadaku dari perang Badar, wahai bapakku. Ya, sampaikan kepadaku tentang. An di sini artinya tentang. Jadi an itu bisa maknanya dari atau tentang. Kalau suatu peristiwa berarti tentang. Sampaikan kepadaku tentang perang Badar, wahai ayahku. Baik. Kemudian ayahnya berkata, ayah berkata, waqafa junudul muslimin ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Waqafa ma'nahu ya, qama ya. Mana qama? Berdiri atau juga maknanya bisa juga berada ya. Waqafa di sini berdiri atau berada. Junud, mana junud? Junud, pasukan. Ya, junud itu artinya pasukan, tentara ya. Junud jamak dari apa? Itu junud itu jamak ya. Mufradnya adalah jundun atau junudi ya. Jundun atau jundiyun. Nah, jamaknya adalah junud ya. Junud ini adalah kalau bahasa Inggris mungkin apa ya? Warrior ya. Nah, intinya orang yang berperang, tentara itu namanya junud. Jundi ya atau jundun. Jamaknya junud, para tentara. Jadi junud para tentara muslim. Jadi para tentara muslim berdiri ma'an nabi atau berada bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kurba ma'i badrin. Nah, mana kurba, mana kurba? Qarib. Nah, Dekat. dekat apa? Ma'i badrin. Dekat ma'i. Ma di sini sebetulnya asal kata ma itu adalah air, tapi di sini maknanya adalah bir, sumur, ya. Nah, dekat sumber atau sumber air. Ma'i badrin artinya dekat sumur Badar. Sumur Badar, ya. Nah, kenapa disebut dengan perang Badar? Karena memang peristiwanya dekat sumur atau sumber air Badar namanya, ya. Sumber air Badar. Itu adalah tempat perang Badar, ya. Wa indama qabala jaisuhum jaisal musyrikin wa indama wa hinama sama ya. Mana indama ya dan ketika qabala yuqabilu. Apa qabala? Menghadapi ya. Jaisuhum. Siapa yang menghadapi? Tentara. Humnya kembali ke mana? Tentara kaum muslimin. Nah, jaisu itu pasukan. Jadi kumpulan dari tentara itu namanya jais. Kalau junud itu beberapa tentara, ya. Atau ya personal. Tapi kumpulan-kumpulan dari, bisa kita artikan kalau junud itu kumpulan dari tentara itu misalnya kompi, ya. Nah, nanti saat kompi itu membentuk jais. Jais itu pasukan. Ya. Tidak disebut dengan jais kalau pasukannya sedikit. Ya, kalau sedikit junud, kalau banyak namanya jais. Jais itu kalau junud kemungkinannya bisa banyak bisa dikit, tapi kalau jais pasti banyak. Jaisuhum, ya. Jadi qabala jaisuhum, pasukan muslimin menghadapi atau berhadapan jaisal musyrikin. Berhadapan dengan kaum musyrikin. Pasukan kaum musyrikin. Qatalal muslimuna bisaja'ah. Mana qatala? Berperang. Ya, antum perlu perhatikan ikhwan jami'an, perlu perhatikan. Qatala tambah alif. Kalau alifnya enggak ada ini ya, ini kan ada kata qatala. Kalau alifnya tidak ada, qatala pendek, maka artinya membunuh. Tapi kalau ko-nya ditambah alif, artinya qatala, artinya berperang. Nah, kalau berperang belum tentu membunuh. Ya. Kalau membunuh juga belum tentu perang.
Ya, jadi berbeda maknanya. Tambahin alif ketika qatala artinya membunuh, ketika qatala artinya berperang. Ya. Sama tadi. Qabala. Ya. Qabala artinya menerima kalau kopnya pendek. Tapi kalau qabala, menghadapi atau berhadapan. Nah, itu maknanya ketika fi'il itu bertambah hurufnya yang asalnya 3 menjadi ada tambahannya, baik 1, 2, maupun 3 huruf tambahan. Jadi ketika ditambah hurufnya maka maknanya berubah. Nah, makanya ketika baca Quran itu ada yang pendek dipanjangkan, itu merubah makna. Nah, seperti ini juga ya. Qatalal muslimuna bisyaja'ah. Kaum muslimin perang dengan mana syaja'ah? Qul syaja'ah, ikutin. Syaja'ah. 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 Syaja'ah itu dengan berani, dengan jantan ya. Bersyaja'ah itu artinya berani. Dengan berani ya. Wasabaru 'alal qital. Wasabaru artinya apa? Sabara? Dan bersabar. Dan Ya, mereka siapa yang bersabar? Mereka bersabar. Mereka. Dari mana tahu mereka? Karena ada waw jamaah. Nah, ada waw jamaah di sini. Waw jamaah ini fungsinya pengganti apa? Hum ya. Mereka bersabar 'alal qital. Mereka bersabar dalam peperangan. Dalam peperangan. Nah, kemudian ketika ayahnya sudah menceritakan seperti itu, Khalid pun menimpali ya, bertanya, wa halin hazamal musyrikuna wa intasaral muslimun. Tadi apa in hazama? In hazama. In hazama tadi artinya kalahkan. Kalah ya. Ya, apakah kaum muslimin kalah? Kaum musyrikin kalah dan kaum muslimin menang? Maka jawab ayahnya apa? Naam. Ya, ya. Nah, jadi perlu perhatikan antum, kalau ada pertanyaan pakai hal, jawabannya kedua kemungkinan. Kalau tidaklah, naam. Kalau sesuai dengan keadaan, maka jawabannya naam. Kalau enggak, berarti la. Gitu. Nasarallahul muslimin ma'anna adadahum kana qalilan. Nah, Akh Ibrahim, manaha? Allah telah menolong kaum muslimin beserta ma'anna di sini artinya beserta sesungguhnya gitu ya, tapi makna gampangnya adalah padahal gitu ya. Padahal adadahum. Padahal jumlah mereka Karena lebih sedikit. Karena artinya ketika itu. Ketika itu lebih sedikit. Nah, ketika itu jumlah mereka sedikit. Berapa jumlah kaum muslimin perang Badar? Berapa jumlahnya? Menurut riwayat ada yang 300, ada yang 313 ya. Nah, itu jumlahnya. Berhadapan dengan berapa banyak? Wa hazamallahul musyrikin ma anna adadahum kana katsiran. Nah, mana Akh Ibrahim? Hazama apa hazama? In hazama tadi kalah. Mengalahkan. Ya, mengalahkan atau menghancurkan, menaklukkan. Ya, Allah menaklukkan. Allah menaklukkan kaum musyrikin apa tadi? Ma'anna, padahal gitu ya. Padahal jumlah kaum muslimin padahal jumlah kaum mereka musyrikin, padahal jumlah mereka karena ketika itu banyak, lebih ya, banyak. Banyaknya berapa ya? Jumlah kaum muslimin perang Badar? 1000-an lah ya, 1000-an. Nah, ini menunjukkan apa? Sebetulnya kaum muslimin nggak mampu melawan orang-orang kafir, nggak mampu. Tapi karena pertolongan Allah, ya, Allah menolong mereka, ya, dan Allah menaklukkan orang-orang musyrik, ya, maka kaum muslimin menjadi menang. Baik. Gusnan, ahlan, marhaban. Ya, Ustaz. Khaifal hal? Apa saya malam siang? Apa kabar? Baik, Ustaz, baik. Bil Arabiyah tujib. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Ini ya
Alhamdulillah. Jawab alhamdulillahillazi nasara ibadahul mu'minin. Alhamdulillah artinya apa? Segala puji bagi Allah, Ustaz. Ya, allazi Allazi yang nasara nasara menolong ya, Ustaz. Ya? menolong. Segala puji bagi Allah yang telah menolong. Menolong siapa? Ibadahu. Ibadahu ibadahnya, Ustaz. Ibadah kaum mukminin. Ibadahu artinya hamba-hamba. Oh, hamba. Ibadun jamak dari abdun. Jadi ibad artinya hamba-hamba. Hamba-hambanya, Ustaz. Ya? Nyanya kembali ke siapa? Tanyanya hamba-hambanya Allah, Ustaz. Kembali kepada Allah. Al-mu'minin yang orang-orang mukmin, Ustaz. ya hamba-hambanya yang beriman. Beriman. Dan wazharahum ala aduwihim. Wazharahum tadi apa? Nasarahum. Azharo. Nasoro. Nasoro itu menolong, Ustaz. Ya? Ya, dan Allah menolong Menolongnya. Menolong siapa? Menolong mereka, Ustaz. Menolong mukminin. Mereka siapa nih? Kaum Mukminin. Ala aduwihim. Aduun. Mana adu? Aduwihim. Adu itu bukan bahasa Medan ya, bukan bahasa Melayu. Adu bukan. Ala aduwihim artinya apa? Aduun. Innas syaitana lakum aduwwum mubin. Setan itu adalah bagi kamu Musuh nyata, Ustaz. musuh ya. Jadi Allah menolong mereka ala aduwihim atas Musuhnya. musuh mereka. Aduwihim musuh mereka. Wa syukron laka ya abi. Wa syukrolaka. Dan terima kasih, Ustaz. Syukron terima kasih. Laka terima kasih. lakum dinukum. Laka baginya, Ustaz. Ya? Baginya bukan laka bagi mereka. bukan laka. Kakak engkau, Ustaz. Ya? Engkau. Terima kasih untukmu, bagimu ya abi. Ya, Ustaz. Ya, ayah. Wahai ayah. Abi siapa? Ayah siapa? Ayahku. Ayahku. Ayahku udah nggak ada lagi sini, Ustaz. Hah? Ayahku udah nggak ada lagi sini. Udah contohnya aja nih contoh. Tapi beliau masih hidup kan? Masih hidup, Ustaz. Oh, alhamdulillah. Ada berarti. Ya. Alhamdulillah, masya Allah, masih ada kesempatan untuk berkhidmat ya. Qad tam'antani an natijatil ma'arakah. Qad ini artinya sungguh ya. Sungguh. Jadi sungguh atau katakan, Ustaz? Sungguh. Kalau katakan kul. Kul ya. Kalau ini huruf ya, huruf taukid khusus masuk ke dalam fi'il madhi ya. Qad qamatis shalah itu qad artinya sungguh. Tam'antani artinya engkau memberikan ketenangan kepadaku. Tom anta ya. Tom anta. Kalau aku memberikan ketenangan, aku memberikan keterangan. Antani itu, Ustaz. Bukan. Ini kamu memberikan ketenangan kepadaku. Oh, kalau aku memberikan ketenangan kepadamu, anti ya, Ustaz. Bukan. Aku. Fahim ta jadi fahim tum. Fahim tu. Ya, Fahim tan tom an tu. Ya. Aku memberikan ketenangan kepadamu. Tom ka ya, apa ya? Tom an tu ka. Ya. Tuka ya. Tom an tuka ya. Ya. Kalau kamu memberikan ketenangan kepadaku, kamu memberikan keterangan kepadaku, tom an yang apa ya? Ini ya, tom an tani. Tom antani ya. Dan tadi itu dibaliknya, kebalikan ya. Kamu sudah memberikan ketenangan kepadaku atau memberikan kelegaan ya, kelegaan. Wah, aku udah lega ya. An-natijatil ma'ruf. An-natijah itu hasil ya. Dari hasil akhir al-ma'rufah, peperangan. Ini ngerubahnya ini, Ustaz. Oh iya. Insya Allah nanti kita belajar cara merubahnya gimana sih. Nah, ini di bawah nanti. Baik.
Al-an ba'da hadza sanaqra insyaallah. Tafaddal Ibrahim, iqra min al-awwal. Ma'rakatu Badrin. Tafaddal. Ma'arakatu Badri. Badrin atau Badr langsung. Ma'arakatu Badr. Khalid. Naam. Khalid. Haddisni an ma'arakati Badrin ya abi. Al-ab. Waqafa junudul muslimina ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qurba ma'i Badr. Wa indama qabala jayshuhum jayshal musyrikin qatalal muslimuna bishaja'ah wa sabaru 'alal qital wa halin hazamal musyrikuna wa intasaral muslimun. Na'am. Nasarallahul muslimina ma'a anna adadahum kana qalila. Wa hazamallahul musyrikina ma'a anna adadahum kana katsira. Alhamdulillahilladzi nasara ibadahul mu'minin wa azharahum ala aduwwihim. Wa syukran laka ya abi qad tam'antani an natijatil ma'rakah. Baik, alhamdulillah, masya Allah, barakallahu fik ya Syekh. Faddal, Gusnan, ikra. Ya Ustaz. Bismillah. Ma'rakatu Badrin. Khalidun. Haddisni an ma'rakati Badrin ya abi. Waqafa junudul muslimina ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam qurba ma'i Badrin wa indama qabala jayshuhum jaysal musyrikin qatalal muslimuna bisyaja'ah wa sabaru 'alal qital wa hali in hazamal musyrikuna. Kalau bisa bagus, lebih bagus. Wahalin hazamal. Wahalin hazamal musyrikuna wantasaral muslimuna. Naam. Nasarallahul muslimina ma'a anna adadahum kana qalilan. Wa hazamallahul musyrikina ma'a anna adadahum kana katsiran. Alhamdulillahilladzi nasara ibadahul mu'minin wa azharahum ala aduwwihim wa syukran laka ya abi qad tam'antani an natijatil ma'rakati. Ahsanta. Qira'atu kajiyyidah. Nah, bacaan antum sudah lancar ya. Barakallahu fik. Baik. Yes. Ba'dal qira'ah nuwasil ila qawaid ya. Nah, tapi sebelum ke qawaid, nah ini kita akan belajar ini hari ini. Namanya al-mizanus sarfi ya. Ikutin semuanya, al-mizanus sarfi. Al-mizanus sarfi. Ya. Apa itu mizanus sarfi? Dari gambar mizan itu artinya timbangan. Mizan itu artinya timbangan. Jadi kalau setiap fiil itu ada polanya. Polanya itu disebut dengan timbangan. Jadi pola al-mizanus sarfi, pola sarf ya. Pola perubahan. Apa yang berubah? Pola perubahan fiil.
Pola perubahan fiil itu disebut dengan al-mizanus sarfi. Jadi fiil-fiil dalam bahasa Arab itu ada perubahan. Ya, sudah kita pelajari pada pelajaran sebelum. Nah, jadi yang menjadi polanya itu disebut dengan al-mizan. Contohnya kata jazaro. Jazaro. Maka ini polanya adalah fa'ala, gitu ya. Kemudian kita sudah belajar waktu itu labisa. Nah, polanya apa nih? Gusnan, kalau labisa. La bisa. La bisa. Itu sama dengan fa'ila ya Ustaz ya? Fa'ila. Ahsan. Kemudian kita sudah belajar haruma. Polanya apa itu? Haruma. Fa'ula. Fa'ula. Nah, itu disebut dengan apa? Fa'ala, fa'ila, fa'ula disebut dengan apa? Al-mizanus sarfi. Al-mizanus sarfi. Timbangan atau pola perubahan fiil atau pola sorof. Timbangan atau pola sorof. Nah, itu akan kita pelajari. Apa aja polanya? Nah, kita lihat ini. Fiil itu dalam ilmu sorof terbagi dua. Yang pertama disebut dengan al-fi'lul mujarrad. Ikuti al-fi'lul mujarrad. Al-fi'lul mujarrad. Al-fi'lul mujarrad. Yang kedua namanya al-fi'lul mazid. Al-fi'lul mazid. Al-fi'lul mazid. Al-fi'lul mazid. Ya, apa itu al-fi'lul mujarrad? Ikhwan, al-fi'lul mujarrad itu artinya fi'il yang hurufnya asli. Jadi nggak ada tambahannya. Nah, sedangkan al-fi'lul mazid, huruf fi'il yang huruf aslinya ada tambahan dari huruf aslinya tersebut. Jadi dari fi'lul mujarrad itu ada tambahan. Nah, tambahan itu, karena tambahan itulah makanya fi'il itu tidak disebut al-mujarrad lagi, tapi disebut dengan al-fi'lul mazid. Ya. Contohnya tadi kata nasoro, itu adalah fi'lul mujarrad. Tapi ketika ada tambahan intasoro, nah itu dia namanya al-fi'lul mazid. Kenapa? Udah ada tambahannya. Tadi kata hazama, itu namanya al-fi'lul mujarrad. Polanya fa'ala. Nah, ketika kita ganti dengan inhazama, maka itu menjadi disebut dengan al-fi'lul mazid. Al-fi'lul mujarrad, fi'il kata kerja yang hurufnya asli itu ada dua jenisnya. Kemudian al-fi'lul mujarradus sulati. Al-fi'lul mujarrad sulasi. Al-fi'lul mujarradus sulati. Al-fi'lul mujarrad sulasi. Ya. Al-fi'lul mujarradu. Al-fi'lul mujarradu As-sulasi. As-sulasi. Yang kedua apa? Ikutin al-fi'lul mujarradur rubai. Al-fi'lul mujarradur rubai. Al-fi'lul mujarradur rubai. Al-fi'lul mujarradur rubai. Ya. Apa itu al-fi'lul mujarradus sulasi? Fi'il yang huruf aslinya 3 huruf. Fi'il yang huruf aslinya 3 huruf. Sedangkan al-fi'lul mujarrad, fi'il yang huruf aslinya 4 huruf. Baik, sebelum ini saya jelaskan, kita coba lihat ke seri halaman kosong ya. Dan kata fa'ala ya. Kata fa'ala. Kelihatan ya, ikhwan ya? Kelihatan Ustaz. Ya, ini fi'il apa ini? Gusnan, fa'ala, fi'il apa ini namanya? Sulasi. Fi'il mujarrad sulasi. Sekarang 3 huruf Ustaz. Ya, 3 huruf. Sekarang kata jangan fa'ala lah ya. Kalau fa'ala memang polanya ya. Contohnya dharaba ya. Dharaba. Nah, ini adalah fi'il mujarrad Sulasi. Nah, kemudian ada kata nanti di bahasa Arab walaupun tidak banyak ya. Jadi perlu antum perhatikan juga al-fi'lul yang paling banyak itu fi'il adalah. Yang paling banyak itu adalah fi'lul mujarrad as-sulasi. Fi'il yang huruf aslinya 3 huruf, itu yang paling banyak.
Tapi ada nanti al-fi'lul mujarrad ar-rubai, fi'il yang huruf aslinya 4. Nah, ini nggak banyak sebetulnya dalam bahasa Arab. Contohnya adalah kata dah, roja, dah roja. Atau di dalam surah Zalzalah ada kata dal, zalah. Oke, kata doroba. Polanya apa ini doroba, ikhwan? Kita tinggal cek huruf pertama namanya apa? Fa fi'il. Huruf kedua? Lamul fi'li. Lamul fi'il. La, huruf kedua. Ainul. Ya, ainul fi'li. Huruf ketiga? Lam. Lam fi'il. Nah, sekarang kita lihat aja huruf tengahnya. Ain fi'ilnya huruf tengahnya apa? Fathah. Nah, berarti polanya apa? Polanya doroba ini polanya. Fa'alas. Iya, polanya adalah fa. Nah, oke, sekarang roja. Nah, kita seperti tadi sama. Huruf pertama namanya apa? Fa'ul fi'li. Fa'ul fi'il. Huruf kedua? Lamul fi'li. Nah, huruf kedua. Ainul. Ya, ainul. Ainul. Huruf Fi'li. ketiga? Sering salah. Lamul fi'il. Lamul fi'li. Huruf keempat. Mazid. Nah, huruf keempat ini adalah kalau ada huruf rubai, huruf keempatnya itu lam fi'il juga. Jadi polanya adalah fa la. Nah, jadi untuk yang sulasi, pola sulasi mujarrad polanya fa'ala atau fa'ula atau fa'ila. Sedangkan untuk yang rubai polanya adalah fa'lala. Sama zalzala, fa'lala juga polanya. La. Nah, ini dahraja dan zalzala. Ya, ini di dalam al-mizanus sarfi, pola sorof disebut dengan al-fi'lul mujarrad ar-rubai. Kenapa ar-rubai? Huruf sa. Huruf. Begitu kan ya? Nah, inilah yang disebut dengan al-fi'lul mujarrad. Sekarang coba kita lihat al-fi'lul mazid, ya. Al-fi'lul mazid. Mana al-fi'lul mazid, ya. Ini sebetulnya kita udah belajar pada pertemuan ini, hanya pengembangan. Al-fi'lul mazid apa? Jenisnya juga dua-dua. Yang pertama adalah al-fi'lul mazidus sulasi. Ikutin ikhwan. Al-fi'lul mazidus sulasi. Al-fi'lul Mazidus sulasi. Yang kedua contohnya al-fi'lul mazidur rubai. Al-fi'lul Mazidur rubai. Ya, apa bedanya? Bedanya al-fi'lul mazidus sulasi dari 3 huruf fi'lul mujarrad sulasi ini ditambahin huruf tambahan. Nah, ini disebut dengan al-fi'lul mazid as-sulasi. Sedangkan al-fi'lul mazidur rubai ini pengembangan dari al-fi'lul mujarrad ar-rubai. Nah, jadi tambahan dari al-fi'lul mujarrad rubai namanya al-fi'lul mazid rubai. Tambahan dari al-fi'lul mujarrad sulasi namanya al-fi'lul mazidus sulasi. Nah, seperti itu kan ya. Jadi fi'il ada 2, yang pertama al-fi'lul mujarrad, yang kedua al-fi'lul mazid. Supaya lebih jelas kita lihat di contoh. Supaya lebih jelas kita lihat di contoh. Mana contohnya? Contohnya error ya. Tazir soya. Ini sebetulnya sudah belajar, sekali lagi ini pengulangan. Kok nggak bisa digerakkan? Oke, kita kemari dulu. Nah, ini ya. Ini fi'il ada 2, mujarrad dan mazid. Mujarrad ada 2, sulasi mujarrad, rubai mujarrad. Mazid juga 2, rubai mazid, sulasi mazid. Ya. Nah, ini adalah as-sulasi mujarrad ikhwan. Polanya ada 3. Apa yang membedakannya? Membedakan huruf tengahnya. Fa'ala.
Nah, fa'ala ini apa? Maftuhul ain. Fi'ilnya adalah doroba. Maka doroba ini mizanus sarfinya adalah fa'ala. Kata fa'ila. Ya. Apa harokat ain fi'ilnya? Gusnan. Ain fi'ilna. Apa enggak? Kasroh Ustaz. Ya, istilahnya apa waktu itu? Apa? Mazrur. Bukan. Kalau dalam sorob namanya maksurul ain. Oh, maksurul ain. Kalau majrur, marfu, majzum, mansub itu di nahwu, ya. Oh, lain dia Ustaz. Beda istilah, ya. Nah, kalau kita ini nggak pakai, ya. Kalau di sorob nggak pakai begitu. Fa'ila, contohnya alima. Jadi alima ini mizanus sarfinya, polanya adalah fa'ila. Terus ada kata hasuna. Ini polanya adalah fa'ula. Ini disebut dengan madmumul ain. Nah, ini adalah fi'il sulasi mujarrad atau al-fi'lul mujarrad as-sulasi. Dari 3 huruf ini nanti kalau ditambah-tambah namanya al-fi'lul mujarrad ar-rubai atau al-fi'lul rubai. Bukan. Yang benar adalah al-fi'lul mujarrad as-sulasi. Al-fi'lul mazid as-sulasi. Jadi dari 3 huruf ini ditambah-tambah nanti namanya al-fi'lul mazid as-sulasi. Terus kalau al-fi'lul mujarrad al-auzanur ruba'il mujarrad atau al-fi'lul al-fi'lul mujarrad ar-rubai yang aslinya 4 huruf, mana? Ini dia polanya fa'lala. Contohnya zahrafa, zalzala, dahroja. Nah, itu namanya ar-rubai mujarrad. Itu ikhwan. Kemudian al-fi'lul mazid tadi ada 2. Yang pertama al-mazid, al-fi'lul mazid as-sulasi atau as-sulasi mazid. Jenisnya ada 3. Yang pertama adalah tambahannya 1 huruf. Tambahan 1 huruf juga ada 3 bentuk. Ada af'ala. Contohnya kata ahsana. Kata ahsana. Ahsana ini berapa huruf? Gusnan. Ahsana 4 huruf Ustaz. 4 huruf. Ya, kalau 3 hurufnya apa? Hasana Ustaz. Asana. Nah, jadi ini disebut dengan apa? As-sulasi mazid. As-sulasi mazid. Ya. 3 huruf ditambah dengan huruf tambahan. Ya. Tambahannya 1 huruf. Ahsana. Contohnya salima, aslama. Kaburo, akbaro. Gitu ya. Nah, itu adalah fi'il sulasi mazid. Terus ada yang ditambah dengan alif. Setelah fi'il tambahin alif. Fa'ala, syaraka. Ada ainnya double. Fa'lala, azzam. Ini tambahan 1 huruf. Sulasi mazid tambahan 2 huruf. Sulasi mazid tambahan 2 huruf. Kalau sulasi mazid tambahan 1 huruf, istilahnya apa, ikhwan? Sulasi mazid tambahan 1 huruf, istilahnya apa? Man ya'rif? Ibrahim. Fi'lu mazid as-sulasi. Apa istilahnya? Sulasi mazid tambahan 1 huruf, istilahnya apa? Rubah. Rubai. Rubai. Apa bedanya tadi dengan ini? Kalau ini namanya rubai mujarrad. 4 hurufnya 4 tapi asli semua. Tapi kalau yang ini rubai juga tapi rubai dari sulasi mazid. Asalnya 3 huruf tapi ada tambahan 1. Seperti itu ya. Semoga nggak bingung nih ya. Ya, intinya gini, intinya yang asli itu ada fi'il yang hurufnya asli itu ada 2 jenis. Yang pertama sulasi, yang kedua rubai. Tapi dari huruf-huruf yang asli ini dikembangkan lagi. Yang sulasi dikembangkan menjadi 3 jenis. Jenisnya tambahan 1 huruf. Ya. Ahsana, syaraka, azzama. Ini juga disebut dengan rubai. Jadi kalau ada istilah fi'il rubai, rubai mana dulu? Rubai mujarrad asli atau sulasi mazid. Ya. 3 huruf tambahan, ada tambahannya. Nah, bisa maknanya macam-macam.
Nah, tapi kalau kita sambungan, oh rubai mujarrad, berarti maksudnya adalah ini. Oh rubai dari sulasi mazid, berarti maksudnya yang ini. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Sekali lagi, rubai mujarrad berarti maksudnya fa'lala, polanya. Sulasi mazid, rubai dari sulasi mazid. Rubai dari sulasi mazid. Berarti apa? Polanya af'ala, fa'ala, fa'ala. Ikutin? Af'ala. Af'ala. Fa'ala. 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 Nah, ini tadi istilahnya apa fiilnya? Sulasi majid. Sulasi mazid. Ya, nama khususnya apa? Rubai. Rubai. Apa bedanya dengan yang ini? Fa'lala? Ini rubai majid. Kalau rubai fa'ala, rubai mujarrad. Ya. Kalau af'ala, fa'ala ini namanya apa? Rubai dari sulasi. Dari sulasi majid. Ya, semoga jelas ya. Semoga nggak kebingungan. Ya. Baik, sulasi mazid tadi bukan hanya rubai, tapi adanya kalau dia tambahan satu huruf namanya rubai, tapi kalau tambahannya biharfain, 2 huruf, maka dia menjadi khamsatu auzan. Kalau yang tambahan 2 huruf menjadi 5 pola. Polanya apa? Infa'ala. Ikutin. Infa'ala. Infa'ala. Ifta'ala. Ifta'ala. If'alla. If'alla. Tafa'ala. 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 Fa'ala. Oke. Ini semua ikhwan, ini adalah asalnya adalah sulasi mujarrad. Tapi ditambahin 2 huruf namanya sulasi mazid. Tapi sulasi mazid jenis ini namanya apa? Khumasi. Nah, sulasi mazid jenis ini namanya khumasi. Kenapa nama hurufnya 5? Ikutin, khumasi. 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 Khumasi dari kata khamsah, 5. Ya. Jadi khumasi tidak ada di al-fi'lu rubai mujarrad, enggak ada. Maaf. Nanti ada ya. Ada. Tapi maksud di sini adalah yang khumasi di sini maksudnya adalah tambahan dari 3 huruf. Ya, berarti ini kelompok sulasi mazid. Sulasi mazid. Ya. Fa'ala, tambahannya apa ikhwan? Kata pertama infa'ala, tambahannya apa? Alif nun. Alif dan nun. Asal katanya fa'ala. Ifta'ala, tambahannya apa? Fa. Alif dan ta. Asal katanya infa'ala indafa'a. Ya, menjadi indafa'a. Ya. Indafa'a ini asal katanya dafa'a. Ifta'ala ijtama, asal katanya jama'a. Ya. If'alla. Tambahannya apa? Alif dan Lam. lam fiilnya double. Ya, lam fiilnya double. Oke, berikutnya tafa'ala, tambahannya Ta sama alif. ta dan alif. Tafa'ala, tambahannya Ta sama ain. nah, tambahannya adalah ta dengan ain. Ini disebut dengan, kalau tambahannya 2 huruf disebut dengan apa tadi? Istilahnya Khumasi. khumasi. Ya, tapi khumasi bagian dari sulasi Mujarrad. sulasi Sulasi majid. mazid. Ya, bagian dari sulasi mazid. Ahsan. Baik, berikutnya ya. Jenis fi'il sulasi mazid yang ketiga adalah an yakuna mazidan bisalasati ahruf. Tambahannya 3 huruf. Nah, ini polanya sebetulnya ada polanya 4 pola, tapi kita yang umumnya yang sering kita pelajari adalah ini aja, 1 aja supaya nggak bingung ya. 1 aja. Ya, tambahannya alif, sin dan ta. Nanti kalau di pengembangan yang lebih dalam lagi baru kita belajar yang lain. Untuk saat ini kita belajar 1 pola saja. Yaitu polanya istaf'ala. Tambahannya apa ya, kawan? Alif sin ta. Alif, sin dan ta. Contohnya istaghfaro. Asal katanya dari ghafaro. Ketika ditambahin alif sin ta maka menjadi istaghfaro. Ghafaro artinya mengampuni. Tapi kalau istaghfaro artinya mohon Ampun. ampun.
Nah, jadi maknanya ketika bertambah hurufnya, maknanya juga berbeda. Jadi sekali lagi, ya, untuk yang sulasi mazid polanya ada 3. Yang pertama adalah rubai. Rubai juga jenisnya ada 3. Yang kedua namanya khumasi, jenisnya juga 5. Yang ketiga sudasi atau 6 huruf. Nah, 6 huruf ini disebut dengan sudasi. Ikutin, sudasi. 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 Nah, polanya sebetulnya ada 4, tapi yang kita pelajari saat ini hanya 1 dulu. Ini adalah kelompok sulasi mazid. Ya. Sedangkan rubai mazid ada 2. Ya, perhatikan Ikhwan. Dari kata ini tadi fa'lala tadi dikembangkan lagi ya, menjadi rubai mazid. Nah, rubai mazid. Ya. Rubai mazid polanya ada 2. Apa polanya? Pola rubai mujarrad tadi kan fa'lala. Ketika rubai mazid ada tambahan dengan 1 huruf. Ya, contohnya tafa'lala. Berapa tambahannya, kawan? 1, 2. 2 huruf, Ustaz. Bukan. Tafa'lala ini asal katanya adalah nih, fa'lala. Oh, Berarti tambahannya berapa? 1 huruf, Ustaz. 1 huruf, huruf ta. Dari kata dahroja menjadi tadahroja. Dari kata zalzala menjadi tazalzala. Nah, begitu ya. Ada yang tambahannya yakunu mazidan biharfain. Rubai mazidan biharfain. Rubai mazid dengan tambahan 2 huruf, yaitu if'alalla dengan if'anlala. If'alala ya, if'alalla isma'azza ya, contohnya, atau if'an lala ihron jama ifron ko'a ya. Nah, jadi polanya yang tambahan 2 huruf untuk rubai ada 2. Ikutin, if'alalla If'alalla if'an lala If'alala. ya. Sekarang perlu saya sampaikan kepada antum, yang rubai mazid ini diabaikan dulu ya. Rubai mazid ini diabaikan, yang rubai mujarrad juga diabaikan. Yang perlu kita pelajari untuk saat ini adalah sulasi mazid yang pertambahan 1 huruf, polanya af'ala, fa'ala, fa'ala. Ikutin, af'ala, Af'ala fa'ala, Fa'ala fa'lala, nah, fa'ala, Fa'ala in fa'ala, Infa'ala ifta'ala, If'alala. if'alla, If'alala. tafa'ala, Tafa'ala. tafa'ala, Tafa'ala. istaf'ala. Istaf'ala Tafa'ala. Jadi yang akan kita pelajari, ikhwan, untuk sulasi mujarrad kita sudah pelajari di buku 2. Untuk buku ini kita akan belajar sulasi mazid, ya, sulasi mazid, ya. Baik tambahan 1 huruf dengan 3 bentuk, ya. Af'ala, fa'ala, fa'ala. Kemudian dengan tambahan 2 huruf disebut dengan khumasi. Infa'ala, ifta'ala, if'alla, tafa'ala, tafa'ala. Kemudian dengan tambahan 3 huruf berarti disebut dengan sudasi, istaf'ala. Nah, ini akan kita pelajari di buku yang ketiga ini. Nah, jadi konsentrasinya di sini aja, kawan. Yang rubai mujarrad, ya, rubai mazid kita abaikan dulu. Yang kita konsentrasi belajarnya di sini. Paham ya, kawan? Paham tuh? Paham nasa. Alhamdulillah, ya. Intinya yang penting dipahami saat ini adalah fiil itu terbagi 2. Ada mujarrad, ada mazid. Mazid yang akan kita pelajari saat ini ada 3 jenis. Yang pertama tambahannya 1 huruf, polanya ada 3. Kemudian tambahan 2 huruf, polanya ada berapa? 5. 5. Tambahan 1 huruf, tambahan 3 huruf, polanya ada berapa? 3 hurufnya ada masnya. Tambahan 3 huruf, polanya ada berapa? 1. Ya. Sebetulnya ada 4, tapi kita pelajari 1 dulu. Nah, ini jadi konsentrasi kita di sini, ikhwan.
Baik, supaya lebih jelas kita masuk ke latihan tadribat. Qabla an nuwasil, ma'akum soal. Sebelum kita lanjutkan ada pertanyaan, tafadhal. Kalau umpamanya masih bingung, berarti alhamdulillah ya, masih insya Allah akan muncul kejelasan. Nah, kita lihat tadribatnya ya. Kita lihat tadribat, ikhwan. Qawaid dulu ya, qawaid kita baca. Istami uraddid ya. Ikutin al-qawaid. Al-qawaid. Awalan. Awalan. Al-fi'lul mujarrad. Al-fi'lul mujarrad. Wal fi'lul ladzi. Wal fi'lul ladzi. Laisa fihi. Laisa fihi. Ahrufun zaidah. Ahrufun zaidah. Nah, ini pengertian adalah al-fi'lul mujarrad. Fi'il mujarrad adalah fi'il yang tidak ada padanya huruf tambahan. Ya. Apa yang disebut dengan fi'il mujarrad? Tidak ada padanya huruf tambahan. Atau kita singkat dengan fi'il asli. Fi'il yang hurufnya asli. Dan berapa jenisnya? Jenisnya ada dua. Kal af'alil mujarradatis salasiyah. Sulasiyah. Ini bukan salah. Oh ya, salasiyah. Kita ulang ya. Ikutin. Kal af'alil mujarradati. Kal af'alil mujarradati As-salasiyah. As-salasiyah. Ya. Waqafa. Waqafa. Alima. Alim. Qaruba. Qarub. Nah, ini adalah contoh af'al al-mujarradi as-salasiyah. Jadi fi'il-fi'il yang asli 3 huruf. Ya, fi'il-fi'il yang aslinya, yang asli hurufnya 3. Contohnya waqafa, alima, qaruba. Kemudian ikutin wal fi'lil mujarradi mujarradi ar-rubai. ar-rubai. Tam'ana. Ya. Sedangkan fi'il mujarrad, fi'il yang huruf aslinya 4, itu contohnya adalah tam'ana. Zalzala. Dahroja. Nah, gitu ya. Ini adalah huruf-huruf yang huruf aslinya 4 ya. Baik, yang kedua ikutin. Sanian. Al-fi'lul mazidu Al-fi'lul mazidu ala thulasi ala thulasi huwal fi'lul ladzi huwal fi'lul ladzi fihi ahrufun zaidah fihi ahrufun zaidah ala asli thulasi. ala al-asli thulasi Ya. Kal af'al kal af'al qatala qatala inhazama inhazama aslama aslama intasara. intasara. Ya, jadi fi'lul mazid ala sulasi, fi'il tambahan dari 3 huruf asli, fi'il tambahan dari 3 huruf asli, huwal fi'lul ladzi fihi ahrufun zaidah, yaitu fi'il yang padanya ada huruf tambahan. Alal asli sulasi, yang asalnya 3 huruf. Ya. Yang asalnya 3 huruf ada huruf tambahan. Contohnya adalah fi'il qatala. Asal 3 hurufnya apa, ikhwan? Qatala. Qatala. Inhazama, asal 3 hurufnya apa? Hazama. Ahsan. Aslama, asal 3 hurufnya apa? Salima. Salima atau salama. Intasara, asal 3 hurufnya? Nasoro. Nasoro. Nah, gitu ya kan ya. Nah, jadi tambahan huruf tambahan ini perlu antum identifikasi ya. Apa saja sih yang bentuknya huruf tambahan itu? Nah, yang huruf aslinya itu apa saja sih? Nah, gitu ya. Itu perlu sering-sering dicermati ya. Jadi nanti kita bisa membedakan apakah di huruf asli atau huruf tambahan. Baik. Baik, tafadhol. Apa soal? Jadi nengoknya itu gimana Ustaz ya? Ada cirinya atau gimana gitu? Nah, nanti di akhir kita lihat ciri-cirinya apa saja yang huruf tambahan, ciri-cirinya apa saja huruf asli. Oke ya? Kita tunggu ya. Oke. Kemudian salisan. Yang qasimul fi'lu
yanqasimul fi'lu ila qismaini ila qismain mujarradin mujarrad wa mazidin. wa mazid. Jadi artinya apa? Fi'il itu terbagi menjadi dua kelompok, dua bagian. Kelompok yang pertama disebut dengan mujarrad asli, kelompok kedua disebut mazid, fi'il yang ada huruf tambahan. Hurufnya enggak asli semua, tapi ada tambahannya, ya. Semuanya, kalau semuanya asli disebut dengan mujarrad. Tapi kalau ada yang tidak asli atau ada tambahannya dari aslinya berarti mazid, gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan. Mazid juga terbagi dua, ada rubai mazid, ada sulasi mazid, ya. Nah, sebagaimana mujarrad terbagi dua, ada sulasi mujarrad, ada rubai mujarrad. Baik, rabi'an. Ikutin ikhwan, rabi'an. Rabi'an Qabilu ahruful fi'lil madi qabilu ahruful fi'lil madi al-mujarradis sulasi al mujarradis thulasi ahrufa ahrufa fa'ala fa'ala wa tudbatu wa tutbatu ahruful wazni ahruful wazni fa'ala fa'ala bi harakatil fi'lil biharakatil fi'li mujarradis sulasi. mujarradis thulasi. Apa maksudnya? Huruf-huruf fi'il madi mujarrad as-sulasi, huruf-huruf fi'il madi yang huruf aslinya 3, huruf-hurufnya adalah fa'ala. Dan fa'ala ini tutbatu, dibarisi, ya, atau diharokati, dikasih harokat. Ahruful wazni, ya. Fa'ala, ya, huruf-huruf wazan fa'ala ini dibarisi dengan biharokatil fi'lil mujarrad as-sulasi, dengan harokat fi'il mujarrad as-sulasi. Contohnya nah, waqafa waznuhu fa'ala. Nah, jadi kata fa'ala ini adalah menjadi patokan. Patokan, tuqabilu itu artinya patokan bagi fi'il-fi'il yang lain, ya. Dan fi'il-fi'il ini diharokati dengan harokat dari fi'il-fi'il mujarrad as-sulasi. Fi'il mujarrad sulasi itu harokatnya ada 3 macam. Yang pertama fa'ala, yang kedua fa'ila, yang ketiga fa'ula. Jadi kalau waqafa, apa polanya ikhwan? Fa'ala. Kalau alima polanya apa? Apa Ustaz? Alima polanya apa? Oh, Fa'ila. Kalau qaruba polanya apa? fa'ula. Fa'ula. Nah, ini adalah fa'ala, fa'ila, fa'ula ini adalah harokatil fi'lil mujarrad as-sulasi. Baris atau harokat dari fi'il-fi'il mujarrad as-sulasi. Jadi fi'il mujarrad as-sulasi itu kemungkinan bacaannya huruf pertama dan huruf terakhirnya sama. Pasti fathah. Yang beda itu adalah huruf tengahnya. Apa istilah huruf tengahnya, ikhwan? Ain fi'il. Ainul fi'ilnya yang beda. Bisa fathah, baris atas, bisa kasrah, baris bawah, bisa dhammah, baris depan. Nah, hakaza ikhwan. Ini untuk fi'il madhi al-mujarrad as-sulasi. Polanya adalah fa'ala, ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula. Kemudian wa tuqabilu ahruful fi'lil mujarrad ar-rubai ahrufa fa'lala. Dan pola dari huruf-huruf fi'il mujarrad rubai yang huruf aslinya 4 huruf, ya. Huruf polanya adalah fa'lala. Polanya adalah fa'lala, ya. Contohnya tom'ana waznuhu fa'lala. Tom'ana waznuhu fa'lala. Contoh lain dahroja fa'lala. Contoh lain zalzala fa'lala. Jadi polanya cuma satu saja. Jadi pola fi'il mujarrad ar-rubai yang huruf aslinya 4 huruf cuma satu polanya, fa'lala. Tapi kalau pola fi'il mujarrad as-sulasi, fi'il yang huruf aslinya 3, ada 3 pola, yaitu
berdasarkan huruf tengahnya atau ain fiilnya. Fa'ala, fa'ila, atau fa'ula. Baik. Terakhir, tuktabul huruful zaidah fi wazni kama hiya fil fi'lil mauzun. Jadi huruf-huruf tambahan ditulis di dalam pola tersebut seperti dalam fiil yang dijadikan rujukan atau yang diikuti, ditiru, ya. Contohnya, qatala. Maka polanya adalah fa'ala, ya. Intasara, ngikuti pola ifta'ala, gitu ya. Nah, jadi ketika kita baca intasara, oh berarti ini polanya ifta'ala. Kenapa? Karena intasara ini asalnya kata nasoro. Nun ini adalah huruf fa, sod ini huruf ain, ro ini adalah huruf lam. Oh berarti tambahannya alif dan ta. Jadi bunyinya intasara. Gitu. Contohnya kata fa'ala, ya. Ini sebagai pola dari kata-kata yang semisalnya. Contohnya kata qatala. Oh, di sini qatala ini, qaf ini kan huruf fa fiil. Ta ini ain fiil, lam ini lam fiil, huruf terakhirnya. Berarti yang ditambah di sini apa? Oh, fa fiilnya huruf pertama ditambah. Tambahin apa? Alif. Berarti ini adalah qatala dengan pola fa'ala. Nah, ini yang antum tanya tadi, Husna. Ikutin semuanya. Huruf ziyadah. Huruful Asyarah. Asyarah. Wa hiya majmu'atun Wa hiya majmu'atun bi kalimati bi kalimati sa'altumuniha. sa'altumuniha. Perhatikan, ciri-ciri huruf tambahan adalah huruf tambahan itu ada berapa? 10. Dan dia dikumpulkan dalam kalimat sa'altumuniha. Jadi kalau ada kata sin di awal jumlah, di awal fiil berarti sin itu tambahan. Contohnya apa? Saya alamun. Nah, saya alamun itu fiil apa, ikhwan? Mudhari. Fiil mudhari, ya. Asalnya apa? Fiil madinya alima, ya. Sa itu berarti huruf tambahan. Contohnya, terus apalagi huruf tambahan hamzah? Contohnya adalah aslama, akhroja. Tadi ya, yang ada hamzahnya di depan. Itu huruf tambahan berarti. Kecuali dalam fi'il mudhari ya. Nah, kalau dalam fi'il madi ada hamzah di depan, ikhwan, dalam fi'il madi. Ya kita cerita fi'il madi ini huruf fi'il asli ya. Fi'il yang menjadi asli dari pola-pola. Jadi kalau kita mencari di kamus, yang dicari pertama kali adalah fi'il madinya apa. Jadi kalau di depan fi'il madi ada hamzah berarti huruf tambahan. Terus ada lam. Lam ini biasanya dalam fi'il disebut dengan lamut taukid, berarti tambahan juga. Ya. Contohnya apa? Huruf lam. Laqad. Laqad, boleh, itu sumpah. Tapi ada yang langsung nyambung. Walanabluwannakum. Ya. Layumbazan. Di surat apa? Al-Hutamah ya. Kalla layumbazan. Asal katanya apa? Yumbazan. Ya, yunbaza. Asal katanya yunbazu. Ya, asal katanya yunbazu. Tapi ketika itu ditambah di depannya lam, namanya lamut taukid. Sungguh kami akan melempar. Ya. Bukan, sungguh dia akan dilempar. Ya, sungguh dia akan dilempar. Ya, jadi lam itu menunjukkan kata taukid atau penguatan, artinya sungguh. Ya. Tuh, apa kira-kira ini, ikhwan? Tu'minu. Kan, bisa huruf mudhari'ah bisa, tapi tuh di sini maksudnya apa? Saya. Ya, biasanya domir di belakang. Nah, di sini kan ada sa'al tuh ya, domir di belakang. Berarti itu huruf tambahan. Nah, termasuk di sini, umpamanya kita menggabungkan dua domir, satunya fa'il, satunya maf'ulun bih, sa'altum. Kemudian kita tambahkan nun di belakangnya, tambahin ya, sa'altumu,
ni, maka mimnya tambahin waw. Berarti waw itu tambahan. Waw ini juga bisa maksudnya jamak, ya. Contohnya zahabu, gitu ya, jamak ya. Kemudian nun ini biasanya ditambahkan ketika jamak juga, ya. Yazhabuna, atau bisa juga contohnya tadi ya, di qiraah, kita kembali qiraah nun. Oh, tom'an tani. Mana tadi ya? Nah, ini ikhwan ya. Ini nun ini Wan, ikhwan. Nah, nun ini tambahan. Tu tadi ini tak. Tak ini tambahan. Nun juga tambahan. Ya, tambahan. Nah, dari kata sa'altumun, ya. Terus ha apa ha? Domir, ya. Sa'altumu ha huma hum kakumakum, ya. Apalagi contohnya ha huma hum kakumakunna kikumakun kakumakum kikumakunna, ya. Itu tambahan. Jadi huruf-huruf tambahan itu biasanya adalah bentuknya hurufnya seperti ini. Sa'altumuniha. Jadi kalau ada sin di depan, ada hamzah di depan, ada lam taukid, ada domir muttasil, tu atau tum, ya, ada waw baik itu jamak, waw jamak, ya, baik dalam fi'il mudhari, fi'il madhi atau fi'il amr, ada nun zaidah, ya, nun tambahan, ada ya, yang tadi itu domir, ya domir atau ha domir, maka itu adalah huruf-huruf tambahan, bukan huruf asli. Tapi ini hanya itu ya, hanya gambaran saja atau hanya kesimpulan saja. Dalam pemahamannya atau agar antum lebih paham, tentunya nanti mengidentifikasi setiap kata di dalam bahasa Arab. Apakah dia huruf asli atau tambahan, ya, dari fiil tersebut. Makanya nanti kita akan latih di dalam tadribat atau latihan. Coba kita masih ada beberapa saat, kita masuk tadribul awal. Ainil af'al as-sulasi al-mujarradah wal af'al mazida ala sulasi. Bedakan mana fi'il sulasi mujarrad, fi'il sulasi yang asli, dan fi'il yang mazidah ala sulasi, yang sudah ada tambahan. Baik. Kam ada dunal yom, ada berapa kita hari ini? Oh, ada 3 orang ya. Ahlan ya tadi. Kafal hal? Alhamdulillah khair Ustaz. Insyaallah barakallahu fiik ya. Wafaqallahu. Amin. Khairan. Baik. Nabda min akh Ibrahim. Ista'zana. Aina? Al-af'al mazid ala sulasi. Al-af'al mazid ala sulasi. Nah, tambahannya berapa huruf? 4. Tambahannya 4 huruf, Ustaz. lah, ya perhatikan tadi. Sulasi apa? Sulasi mazid itu maksimal tambahannya berapa huruf? Oh. Sekarang kalau tambahan ada 4 huruf, berarti di sini berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sini ada 6. Kalau tambahannya 4 huruf, berarti huruf aslinya berapa? 2. Ya. Kalau huruf aslinya 2, ada nggak fi'il yang huruf aslinya 2? Nggak ada. Nah, 3, Ustaz. ya, 3 huruf aslinya. Berarti tambahnya 3. Ista'zana aslinya sulasinya berapa? Azana. Sulasinya apa? Azana. Azina, ya. Azina artinya mengizinkan. Ista'zana artinya mohon izin, minta izin. Nah, itu perbedaannya. Tafadhal akh Gusnan, ba'atha. Ya Ustaz. Fi'il mujarrad atau mazid? Majid Ustaz. Salah. Mujarrad Ustaz. Mujarrad. Kenapa mujarrad? Asli ini semua Ustaz. Bukan mazid. Hah? Asli semua ada, nggak ada tambahan Ustaz. Iya kan? Kenapa nggak ada tambahan? Karena polanya fa'ala gitu. Benar, karena tadi kan tambahan apa? Sa'altumu
Sa'altumuniha. Nah, ada nggak huruf-huruf di situ? Nggak ada, Ustaz. Nggak ada. Yang kedua, fiil itu paling sedikit hurufnya berapa? 3. 3. Ya. Pasti ini nggak ada tambahan, orang-orang udah paling sedikit ya. Nggak mungkin ada tambahan lagi. Begitu. Wadah ya? Waduh, Ustaz. Alhamdulillah. Akhdari hafadho. Mazid Ustaz. Mazid. Ya. Apa huruf tambahannya? Alif. Alif. Ya, asli sulasinya berapa? Hafazah 3. Hafadho atau hafidho. Ahsan. Ahsan, tak masalah. Akh Ibrahim. Sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad. Ahsan. Nah, berarti kan ikhwan, tadi walaupun tadi ada lam ya di itu, di Sa'altum. ya di polanya tadi, tapi lam di sini bukan huruf tambahan. Kenapa? Cuma 3 huruf, pasti huruf asli semua, ya. Orang cuma 3. Nah, tapi kalau di sini nanti ada 4, ya, ada lam di depannya. Nah, berarti lam itu adalah huruf tambahan. Kenapa? Karena pola aslinya adalah 3, ya. Ahsan. Akhdara, Ahgusnan. Wal af'alul majidah. Ada sulasi. Af'alul mazidah, ya. Tambahannya apa? Alif, Ustaz. Hamzah. Ya, kalau ini namanya hamzah, ya. Kalau akhdara berarti tambahnya 1. Kenapa? Karena huruf aslinya asalnya 3. Gitu ya. Ya, Ustaz. Ahsan, alhamdulillah. Baik, azhara, akhdari. Af'alal mazidah. Af'alul mazidah. Tambahannya berapa? 1 Ustaz ya. 1. Asal katanya? Zoharo. Zoharo, ahsan. Dalla. Ibrahim. La. Mujarrad. Mujarrad. Huruf asalnya apa? Dalla itu. Asalnya adalah dalala, ya. Jalala. Karena dalam bahasa Arab itu kalau double di idgham di tasdid dalla, ya. Dalla. Nanti kalau umpamanya ada domir jadi dalal tuh, gitu ya. Nah, asal katanya dalala tapi menjadi dalla. Jadi itu walaupun ada yang bertasdid, ain dan lam fiilnya double. Ain dan lam fiilnya double. Tetap jumlahnya 3 huruf. Berarti dia adalah al-af'al al-mujarrad. Al-af'al al-mujarradah. Baik. I'tarafa. Ahbusnan. Al-majid juga, Ustaz. Mazid, ya. Ya, Nah, majid. tambahannya huruf apa? Aina, alif sama apa itu apa ya, Ustaz ya? Ah, Arofa atau arofa ya, Ustaz? Terserah. Ya, sekarang tadi yang apanya? Huruf-huruf tambahan. Sa'altumu niha. Ada enggak? Nih, hamzah, ainnya nggak ada berarti. Nggak Berarti ada. alif sama tas. Ini itu huruf asli. Iya, arofa ya, Ustaz. Arofa. Berarti huruf tambahannya alif dan Ta. alif dan ta. Ahsan. Begitu ya. Syahada. Ya. Af'alal mazidah. Ya, huruf tambahannya apa? Alif Ustaz. Alif. Asalnya Syahada. syahada atau syahida, ya. Oke, insarafa. Ibrahim. Insarafa. Apa tambahannya? Huruf tambahannya apa sekarang? Atau oh ya, pasti huruf apa ya? Pasti dia af'alul mazidah. Mazidah. Tambahannya apa? Tambahannya Sa'altumuniha. Ada enggak di situ? ada. Ah, berarti Hamzah, nun, nun. hamzah, nun, hamzah, nun, Berarti huruf aslinya sorofa. sarafa. Ahsan. Kalau insarafa berpaling, kalau sarafa merubah. Insarafa berpaling, ya. Sarafa merubah. Hazama. Ahbusna. Ainil fa apa itu? Fa'alal sulasi mujarrad, Ustaz. Af'al mujarradah atau af'al as-sulasi mujarradah. Hal kata ikhwan. Gampang ya? Sahal kan? Sahal. Oh, insyaallah. Ya, al-gharab ya. Ahla. Al-hamasa. Hamasa. Kayfa al-hamasa? Kifal hamas.
Mi'atal Allahu Akbar. Allah. Gitu ya, gampang ya. Insyaallah nanti besok kita lanjutkan pada at-tadribat ya, atau tidak bukan depannya, besok kita materi lain. Hari Jumat materi lain insyaallah. Qabla naftati ma'akum soal, sebelum kita tutup ada pertanyaan tafadhol. Soal mawjud? Al-ghairu mawjud? Ghairu mawjud. Alhamdulillah. Idzan qad fahimtum jami'an, alaysa kadzalik? Kaifa tujibun idza aqulu lakum alaysa kadzalik? Apa jawabannya? Bala. Bala. Alaysa kadzalik artinya bukankah seperti itu? Jawabannya bala. Kalau enggak ada pertanyaan, pasti antum sudah paham gitu ya. Alaysa kadzalik? Bala. Bala. Idzan naktafi bihadza. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.